Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian yang akan terjadi dengan kalian hari ini di pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini Jumat 8 September tahun 2023. 1, 2, 3 pilih yang mana. Bila ingin konsultasi pribadi langsung hubungi WhatsApp saya di sini ya. Saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan, dan konsultasi berbayar. Kalau semisal pembacaan saya di sini kamu rasa nggak cocok, jangan dipaksa, karena itu artinya energi kamu tidak ketarik sama sekali. Berarti pembacaan ini bukan untuk kamu. Dan kalau ada energi negatif, berdoalah kepada Allah, semoga tidak kejadian. Sebaliknya kalau positif, berdoalah kepada Allah, semoga ramalan ini benar-benar kejadian. Jadi bagaimanapun konten begini hanya sebagai hiburan dan kewaspadaan saja. Bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3 pilih yang mana. Sambil memilih aku kasih tahu, aku tuh ada jual kalung gelang kristal. Kalung gelang kristal yang aku jual di sini ada mahabbahnya. Mahabbah di sini berfungsi selamanya, tidak ada batas waktunya ya, teman-teman. Salah satunya berfungsi membuka aura wajah kalian, baik di dunia nyata maupun hasil kamera. Jadi tidak harus ketemu kamu langsung di dunia nyata, tapi juga misalnya kamu ya upload video, foto, kamu live streaming, kamu video call, tuh terpancar aura kamu gitu ya. Jadi wajah kamu yang memakainya akan tampak lebih cantik, lebih ganteng, lebih muda, tampak berkarisma, berwibawa. Daya pikat, daya tarik wajah kamu semakin tinggi, membuat lawan jenis akan mudah tertarik sama kamu, akan mudah terpikat sama kamu, akan mudah jatuh hati sama kamu. Makanya ini cocok banget buat kamu yang belum menikah, biar segera menikah, karena ini tentunya untuk penarik jodoh, teman-teman. Tapi ya teman-teman, kembali ke diri kamu sendiri ya. Ini kan hanya membuka aura wajah kamu, ya kan? Karena jujur ya guys, baik perempuan maupun laki-laki ya, orang itu mau menikah yang pertama apa? Fisiknya dulu. Itu udah pasti fisiknya dulu. Jadi kalau kamu pakai kalung gelang yang aku jual di sini ya kan, kamu terlihat ganteng kan, ganteng, cantik. Nah itu sudah poin satu, udah poin utama, karena fisik ini poin utama loh teman-teman ya. Memang benar ya, memang benar kalau laki-laki itu senang sama perempuan cantik, dia itu mau pilih istri yang cantik. Tapi kalau perempuan ya, yang dilihat perempuan adalah pekerjaannya, penghasilannya ya, bagaimana gajinya, bagaimana keuangannya. Memang benar ku akui memang itu. Aku pun dulu waktu masih belum menikah ya kan, yang aku lihat dari laki-laki teman-teman pasti pekerjaannya ya kan, pekerjaannya bagaimana jujur aja di sini ya, bagaimana penghasilannya, bagaimana keuangannya. Tapi karena aku kan juga maunya kan yang lumayan, gak jelek-jelek banget gitu loh. Nah sama, makanya fisik ini poin utama ya, fisik ini poin utama teman-teman. Makanya begini ya, kayak kamu nih perempuan ya kan, kamu dengan memakai kalung gelang yang aku jual di sini, kamu kan tampak cantik kan, jadi bikin laki-laki langsung tertarik sama kamu. Wah cantik nih. Nah baru dia ngedeketi kamu kan ya kan. Nah agar dia melamar kamu, agar dia menikahi kamu teman-teman, itu tergantung diri kamu sendiri juga. Yang penting kamu udah terlihat cantik gitu loh, buat bikin dia tertarik sama fisik kamu. Karena kalau misalnya, karena memang jujur ya, yang pertama kali dilihat adalah fisik. Jadi kalau udah lihat kamu, aduh nggak cantik deh, nggak bosenin, langsung pergi gitu loh. Nah ini sudah modal gitu ya, wajah kamu cantik itu modal. Nah selanjutnya itu terserah, selanjutnya itu harus baik. Contohnya perkataan kamu harus baik, sikap kamu harus baik ya. Jangan gampang meremehkan orang, jangan gampang menghina orang, jangan gampang merendahkan orang. Kalau kamu baik, kamu akan dilamar. Tapi meskipun kamu cantik teman-teman ya, tapi sikap kamu cudes ya, yang pokoknya yang jelek-jelek gitulah, yang ada akan pergi gitu loh ya. Jadi juga tergantung diri kamu sendiri. Yang penting dari awal sudah ketolong ya, udah ketolong wajah kamu itu bikin dia tertarik. Selanjutnya itu terserah kamu gitu loh. Contoh nih ya, jujur ya guys, demi Allah, demi Rasulullah nih, ini ada Al-Quran ya, ini ada Al-Quran. Dulu saya tanya sama suami saya, masih pacaran, kamu kenapa sih kok pilih saya ya kan, karena kamu cantik gitu. Hanya satu, karena kamu cantik
ya. Semua laki-laki itu bohong ya, kalau mau sama perempuan nggak cantik, kalau bukan dari wajah dulu, dari fisik dulu yang dilihat, itu bohong. Itu laki-laki itu bohong. Coba aja kamu buktikan laki-laki yang ngomong fisik itu nggak penting, yang utama itu hatinya. Terus kamu kasih dia perempuan jelek, apa dia mau? Gak akan mau. Nah ini suamiku yang ngomong ya. Aku tanya sama dia, kenapa kamu pilih saya? Saya orang gak punya, saya orang biasa saja. Karena kamu cantik, kata dia. Demi Allah, demi Rasulullah, ini Al-Quran ya. Karena kamu cantik. Jadi kalau sama orang cantik itu mau tidur enak, kata dia kayak gitu ya. Maaf ini aku ngomong jorok ya. Jadi hubungan suami istri, hubungan seks itu ya, sama orang cantik, kata suami aku ya, itu enak gitu loh, nikmat gitu. Kamu cantik, karena kamu cantik aku pilih kamu. Nah kayak gitu guys. Makanya saya bilang sama kamu ya, cantik itu poin utama ya. Jadi kamu mau dengan memakai kalung gelang yang aku jual di sini, ada mahabbah di sini, ini poin utama. Selanjutnya terserah kamu. Nih contoh nih, misalnya dulu suami aku masih pacaran sama aku, seandainya aku sama dia ngomongnya suka marah-marah, bla 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 sifat aku, meskipun aku cantik ya, ini cantik kata dia ya, mungkin kata teman-teman, kata netizen aku jelek ya, ini kata-kata suami aku sendiri kan. Cantik itu relatif ya teman-teman ya. Kalau kata suami aku cantik gitu. Nah memang secara fisik aku cocok nih di mata suami aku ya kan. Tapi seandainya aku dulu itu keras sama suami aku, bla bla bla, mungkin nggak jadi ngelamar aku. Kok gini ya, aku takut nih membaper istri dia. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi cantik itu ini poin utama. Poin utama selanjutnya terserah kamu. Gimana caranya laki-laki itu akhirnya melamar kamu. Contohnya jangan keras-keras, jangan suka ngomong tajam, jangan suka menghina orang, jangan suka merendahkan orang gitu loh. Senantiasa sabar. Dengan begitu akhirnya dia ngelamar kamu gitu loh ya. Jadi bukan yang pas langsung menikahi kamu gitu, tergantung dari kamunya juga gitu loh ya. Nah ini juga membantu melancarkan pekerjaan kalian, membantu melancarkan rezeki kalian. Ini juga untuk kepangkatan, biar kamu cepat naik pangkat. Ini juga untuk memagar tubuh kamu dari black magic. Jadi banyak fungsi dari mahabbah di sini. Nah bila kamu ingin order, langsung hubungi si admin Kristal di nomor ini ya. Ini juga ada kalungnya. Kamu boleh beli gelang aja, boleh beli kalung aja, boleh beli satu set kalung sama gelang, silahkan gitu ya. Oke langsung aja. Oke, di sini ada kartu Nine of Wands ya. Yang akan terjadi dengan kamu di hari ini, kamu merasa apa ya teman-teman? Kalau dalam hubungan ya, kamu merasa capek gitu ya. Kamu merasa gagal dalam sebuah hubungan. Tiap kali kamu menjalin hubungan sama seseorang, selalu gagal, gagal, dan gagal. Ya bahkan kamu tidak jarang juga atau beberapa kali mungkin diselingkuhin ya, dan kamu di posisi kalah, justru selingkuhannya lah pemenangnya kayak gitu. Macem-macem di sini kamu merasa kayak, kenapa sih aku dalam hal asmara tuh, aku hubungan sama ini pada akhirnya gagal, aku coba lagi sama si ini gagal, aku coba lagi, nah gitu loh. Capek, Nine of Wands, kamu capek, hati kamu sedih, the Tower di sini. Karena kamu merasa punya saingan juga ya, kadang kamu diselingkuh yang aku bilang tadi, kebohongan di sini ya. Kenapa sih kalau aku punya pasangan selalu yang penuh dengan drama kayak gitu ya. Kamu tuh sedih di sini. Itu yang akan terjadi pada kamu di hari ini ya. Dalam hal asmara, dalam hal pekerjaan juga sama di sini. Aku melihat kamu sudah berusaha ya, aku udah begini begitu ya untuk memperbaiki pekerjaan aku ya, agar pekerjaan aku terus naik, otomatis pemasukan aku terus naik. Tapi apalah gitu, semua itu apa ya, yang ada kamu gagal gitu ya. Jadi kamu merasa gagal gitu dalam hal asmara, gagal dalam pekerjaan, gagal. Kalau pekerjaan gagal, otomatis keuangan pun gagal gitu ya kan. Jadi kamu kayak pengen nyerah di sini. Kenapa sih kok gini amat sih hidup aku? Kok selalu gagal aja, asmara gagal, pekerjaan gagal, keuangan gagal, kayak gitu ya teman-teman. Sampai kapan sih? Kapan sih aku bahagia gitu? Kapan sih ada orang yang bakal ngelamar aku, menikahi aku, dan aku berumah tangga, aku bahagia? Kapan sih? Nah gitu. Terus kamu juga berpikir, kapan sih aku jadi orang sukses gitu ya?
aku sukses di pekerjaan aku sukses di keuangan aku hidup bahagia. Kapan sih? Nah, itu kamu ya. Jadi kamu kayak sedih ya. Jadi hari ini di rentang waktu tersebut yang akan terjadi pada kamu di hari ini adalah meratapi hidup kamu yang mana kamu merasa gagal dalam segala aspek kayak gitu. Sampai kapan sih aku susah terus gitu ya, sedih terus, kapan sih? Nah, kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Kamu nggak tahu ya maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya. Mending diuji dulu, guys. Dan senang di kemudian, mending kayak gitu. Ya. Jadi kamu sabar aja. Tidak hanya kamu yang melewati ujian, semua orang melewati ujian. Oke? Udah pasti melewati ujian. Cuman bedanya ada tingkatan ujiannya gitu. Ada yang berat banget memang ya. Biasanya semakin berat ujian itu biasanya semakin disayang oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semakin dibiarkan orang itu ya berarti itu semakin sedikit ujiannya kayak gitu ya, itu justru dibiarkan oleh Allah gitu loh. Jadi kamu sabar aja dan tidak akan ya, semua manusia kan tidak, kamu tidak akan begini terus gitu loh. Nanti akan ada masa kamu naik, biasa roda kehidupan berputar gitu. Oke? Yang penting kamu jangan menanam karma buruk. Jadi kalau aku kasih kamu nasihat ya, bekerja keraslah ya. Sabar, banyak berdoa dan jangan menanam karma buruk. Kalau menanam karma buruk ya nanti kamu masih melewati karma gitu. Jadi biar kamu mulus gitu. Kalau ujian udah biasa, semua orang melewati ujian gitu. Asal jangan ditambah-tambahi karma kayak gitu ya. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius, teman-teman. Yang paling kuat ya, tapi karena ini general reading, jadi semua sudah pasti di link. Nomor 2, yang akan terjadi pada kamu hari ini di rentang waktu tersebut ya. Kenapa ini kamu? Kamu digugat cerai di sini. Ini bisa kamu yang sedang gugat cerai pasangan sah kamu, atau kamu yang gugat cerai pasangan sah kamu, teman-teman ya. Kalau pacaran mungkin putus di sini ya. Oke, iya, ini masalah asmara. Ini kalau dalam hal asmara ini gugat cerai ya, teman-teman. Entah kamu yang digugat cerai atau pasangan kamu yang digugat cerai di sini. Sebenarnya aku melihat ya, sebenarnya kamu ingin rumah tangga kamu itu masih baik-baik aja gitu. Cuman makin kesini kok makin dianya tuh makin gimana gitu, sehingga kamu aku melihat kamu tuh kayak lepas aja deh, ya udahlah, kayak kalau emang harus cerai, nah kayak gitu loh, kayak udah tempres tuh kayak gini loh ya, kayak udah rela melepaskan, ya udahlah kalau emang udah cerai gitu. Toh dia juga kayak gitu. Jadi kamu kayak udah pasrah bener. Aku mau berkata pasrah tuh lupa di pikiran aku. Jadi kamu kayak pasrah gitu di sini. Sebenarnya kamu itu guys, masih sayang, yang kulihat ya, masih sayang sama dia, masih ingin rumah tangga tuh baik-baik aja. Tapi karena dianya begitu amat, yaudah kamu pasrah di sini. Pasrah, yaudahlah kayak gitu. Jadi kayak membiarkan perceraian ini terus berjalan. Ya. Membiarkan perceraian ini terus berproses gitu loh. Ya, mungkin hari ini kamu baru gugat cerai ya, atau memang sudah berproses kayak gitu. Jadi udah pasrah ya apabila perceraian ini terus berproses, itu yang aku tangkap. Kalau itu kamu menikah ya. Kalau kamu pacaran ya, ada potensi hari ini putus gitu. Teman-teman, yang aku lihat sebenarnya kamu sayang sama dia ya. Masih pengen hubungan ini baik-baik lagi gitu. Tapi karena kamu melihat dia gitu amat, kamu pasrah, ya udahlah kalau emang harus berpisah kayak gitu. Yang tadinya kamu kayak ngotot banget untuk menyelamatkan hubungan ini, tapi sekarang udah beda lagi, lebih kepada pasrah gitu loh. Gitu sih guys ya. Kemudian aku juga melihat dalam hal keuangan kamu lagi jatuh ya di sini. Ya. Lagi jatuh banget, kamu lagi gak punya uang banget nih hari ini ya. Lagi sedih, keuangan kamu lagi menyedihkan yang aku lihat ya. Jadi dalam hal asmara kamu lagi bermasalah, ada yang digugat cerai atau menggugat cerai, pokoknya proses perceraian di sini. Pacaran putus, uang di sini kamu lagi gak punya duit ya, kamu sedih banget di sini. Aduh, berat banget ya. Ini Libra ya. Libra, Sagittarius, Cancer ini kuat teman-teman, tapi juga ada kayak Capricorn, Virgo, Taurus walaupun kecil energinya, tapi karena ini general reading jadi semua sudah pasti di link guys. Oke, nomor 3. Yang akan terjadi dengan kamu di hari ini di rentang waktu tersebut ya, kita lihat ada kartu Judgment di sini. Kenapa ini?
Hmm, kau masih menunggu sesuatu ya di sini ya. Ini mungkin kayak gini yang aku lihat ya. Beberapa dari kamu ya, kalau dalam hal asmara, kamu suka sama seseorang, kamu mengharapkan seseorang, tapi ternyata seseorang itu kayak tidak berbalas gitu. Maksudnya uh, ketertarikan emosional ya, ketertarikan secara emosional dalam diri kamu ya kepada seseorang itu tidak terbalaskan. Kamu masih mengharapkannya di sini. Pengen sih kamu ngomong sama dia, kenapa sih kamu kok, contoh misalnya ya, kamu WhatsApp nggak dibales sama dia. Nah, pengen kamu tanya, kenapa sih aku WhatsApp dari semalam kok cuma dibaca sih? Misalnya kayak gitu. Karena apa? Karena sebenarnya kamu itu ini apa mengharapkan gitu ya. Mengharapkan dibales sama dia, mengharap ingin hubungan lebih dengan dia, nggak sekedar teman, tapi deket gitu ya. Deket terus deket sampai pada akhirnya jadian tuh harapan kamu, ya. Tapi kan kamu juga ada gengsi di sini. Masa sih gua mau ngomong sama dia kayak gitu? Ya udahlah, kalau emang nggak dibales ya udahlah. Nah gitu loh. Jadi ada beberapa dari kamu kayak gitu ya. Jadi kamu berkomunikasi sama dia, tapi ternyata hanya dibaca saja gitu loh. Ya, kamu nge-WhatsApp dia, ternyata sama dia cuma dibaca nggak dibalas. Pengen sih kamu ngomong sama dia, kenapa sih WA aku cuma dibaca nggak dibalas gitu. Karena kamu suka sama dia, kamu pengen dengan komunikasi itu merupakan langkah awal kamu terus dekat sama dia sampai pada akhirnya jadian. Karena harapan kamu tuh jadian, tapi ternyata apa, nggak dibalas sama dia. Jadi kamu merasakan, aku kok tidak ada balasan, kok tidak ada balasan ketertarikan emosional ya oleh dia. Akhirnya kamu lebih kepada nunggu aja deh gitu, nunggu aja deh, semoga nanti dia pada akhirnya tertarik sama aku, ngejar-ngejar aku kayak gitu loh. Kamu harapan kamu kayak gitu ya. Itu sih, ini kalau kalau kamu sama seseorang tadinya dekat gitu ya, sempat dekat gitu. Kalau kamu dan pasangan kamu udah hubungan di sini, yang aku lihat kayak ada masalah ya hubungan kamu dan dia. Maksudnya ada masalah, maksudnya kelancaran hubungan ini kayak ada batu-batu kerikil gitu loh guys, kayak kayak gitu di sini. Nah, kamu pengen pengen ngebahas permasalahan tersebut ya, karena kamu berharap hubungan kamu dan dia lancar, terus stabil sampai berhasil ke pernikahan ya kan. Tapi kamu ada konflik batin, masa sih bakal gue omongkan gitu. Kamu juga ada rasa malu, gengsi ya kan. Tapi kamu akhirnya kamu lebih kepada mau menerima keadaan gitu ya, dan sambil menunggu dia, berharap dia kayak apa ya guys, dia yang ngejar kamu lah kasarannya kayak gitu. Oke. Pokoknya kamu masih mengharapkan bersama pasangan kamu hingga ke jenjang lebih serius tuh yang aku tangkap. Kalau ini masih pacaran ya. Nah iya. Kamu masih ini sih, apa kamu sayang banget sama dia. Intinya di sini yang kamu rasakan itu hubungan bersama si dia itu tidak berjalan mulus kayak gitu. Ya. Sedangkan kamu berharap hubungan ini berjalan mulus dan goal sampai ke pernikahan. Ya. Ada banyak kerikil yang menghalangi hubungan kamu dan dia. Ya teman-teman, tapi kamu mau ngebahas hal itu, kamu merasa kayak malu, gengsi, terkesan aku ngemis-ngemis cinta, terkesan aku terlalu ngejar dia gitu. Jadi kamu lebih kepada dia aja deh gitu. Contohnya misalnya ya, dia aja yang sering hubungin aku, dia aja yang ya pokoknya kamu berharap dia lah yang paling aktif gitu ya, yang kasarannya itu biar dia yang ngejar-ngejar aku, misalnya kayak gitu di sini. Oke, kalau kamu tanya itu sama saya. Hmm. Oh, ada orang ketiga, guys. Pantasan kok ada kerikil-kerikil yang saya bilang tadi, ada hambatan-hambatan. Memang ini cinta segitiga sih. Ini orang sulit ya melepaskan orang ketiga.
kurasa dia mencintai kamu. Kalau kamu tanya sama saya, apakah pasangan saya mencintai saya, Kak? Kurasa dia mencintai kamu, tapi memang ada idaman lain juga di sini, dan kurasa si dia ini susah melepaskan orang ketiga tersebut gitu. Ya nggak bisa gitu kan? Kan harus milih salah satu, nggak boleh dua-duanya, repot juga ya si dianya di sini. Termasuk begini, kalau kamu sama dia belum pacaran ya, belum jadian, kurasa selama ini dia ada idaman lain guys gitu. Tapi dia sudah mulai ada ketertarikan secara emosional yang aku lihat ya. Dia sudah ada ketertarikan sama kamu, cuman selain kamu ada lagi gitu. Ya. Dan saat ini dia belum bisa memilih ya, pilih kamu atau seseorang yang lain lagi, itu yang aku tangkap di sini. Memang ini agak lika-liku ya teman-teman, aku juga nggak menjamin hubungan ini bakal baik gitu ke depannya. Tapi kepada kamu tuh cinta beneran loh. Kalau kamu mau sama dia pacaran ya, emang cinta di sini. Tapi kan kita harus melepaskan salah satu kan. Nggak boleh dipakai dua-duanya. Itu sih guys. Jadi kenapa kamu merasa hubungan kamu dan dia tidak berjalan dengan lancar, seolah ada kerikil-kerikil. Nah kerikil-kerikil itu ternyata setelah aku telusuri di sini karena ada pihak ketiga, ya. Oke. Itu. Kalau dalam hal pekerjaan pun sama di sini ya. Di hari ini, di jam tersebut teman-teman, kamu tidak yang benar-benar lancar nih pekerjaan kamu, harus melewati beberapa hambatan ya, yang otomatis juga keuangan rezeki gitu ya juga nggak lancar teman-teman ya. Pekerjaan tidak lancar di jam itu ya, di hari ini, di jam tersebut ya. Pekerjaan kurang lancar, pemasukan kurang lancar ya. Asmara juga kayak gitu di sini. Ya udah sabar aja ya. Gimana coba kamu deh sama aku konsultasi pribadi aja. Ini Scorpio paling kuat ya guys. Tapi ini general reading, jadi semua sudah pasti dealing. Sekali lagi, kalau mau konsultasi dengan saya langsung hubungi WhatsApp saya di sini ya. Ini untuk konsultasi tarot ya. Ini untuk order kristal ya. Sekali lagi teman-teman ya. Oh ya, kalau kamu mau order kristal ya, biasanya akan kami kirim ya setelah 3 hari terhitung dari kamu deal. Itu paling cepat ya. Atau paling lambat baru kami kirim ya 7 hari, setelah 7 hari terhitung dari kamu deal order. Kalau kamu masih ragu-ragu antara beli dan tidak, mohon tidak saja. Kenapa? Ya, karena nanti akan berbalik lagi kepada kami gitu, atau return gitu loh. Kalau udah return teman-teman, kami rugi gitu loh. Karena banyak ya, udah sampai ke rumahnya, saya nggak tahu kenapa ya teman-teman, kok tiba-tiba nggak mau terima, apa karena keuangannya nggak ada, saya nggak tahu ya, nggak siap keuangan ya. Maaf ya guys kalau aku agak kasar ya ngomongnya. Kalau memang kamu belum ada uang gitu ya, jangan order. Kamu order ketika kamu udah ada uang aja. Kenapa? Karena ke aku rugi gitu loh ya. Banyak itu ya, setelah ditanya sama kurirnya, kenapa sih gitu, nggak tahu mbak gitu ya kan. Saya udah sampai rumahnya, di telepon aktif loh mbak, di telepon aktif gitu, tapi nggak mau buka pintu dan telepon saya nggak diangkat. Nah saya nggak tahu kenapa kok nggak diangkat itu telepon dari kurir. Kenapa? Apa karena nggak ada uang atau gimana? Jadi gini, saran dari saya, kalau teman-teman masih belum siap keuangan untuk order kalung gelang kristal, jangan dulu ya. Kalau kamu sudah siap keuangan ya silahkan order. Kenapa? Karena nanti return kami yang rugi gitu. Pernah itu sampai return 70.000 berapa gitu. Rata-rata kalau return itu 50.000 guys. Kalau dalam sehari yang return ada 10 misalnya, 50.000 kali 10 udah berapa duit gitu loh ya. Jadi saya mohon kalau masih ragu-ragu atau belum siap keuangan, jangan dulu gitu ya, karena kami yang rugi ya teman-teman. Nah dimohon teman-teman ya, yang order kristal ya, jangan terburu-buru ya. Kenapa ya? Satu ya, karena mengisi mahabbah di sini ada puasanya dan segala macam ya, butuh proses ya teman-teman. Yang kedua, tentunya kami ada kesibukan pekerjaan utama gitu loh ya. Kita ada kesibukan pekerjaan utama yang udah puluhan tahun hingga saat ini. Nah gitu loh ya. Jadi kita tidak yang hanya fokus pada YouTube aja dan ini aja gitu loh, ada kesibukan yang lain
gitu. Makanya kami harus bisa membagi-bagi waktu gitu loh. Jadi itu alasannya ya. Jadi mohon teman-teman ya, jangan terburu-buru ya. Pasti kami kirim gitu loh, cuman paling cepat 3 hari, paling lama 7 hari terhitung dari deal kamu order ya. Jadi paling cepat 3 hari itu teman-teman tuh akan kami kirim, maksudnya kayak gitu ya. Kamu screenshot aja deh ini. Oke, thank you. Assalamualaikum. Bye bye.